Halo rekan-rekan semua, selamat datang di video pembelajaran fisika dasar. Kembali lagi bersama saya Era. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi modul 15, yaitu tentang suhu, kalor, dan hukum termodinamika pertama. Nah, setelah Anda mempelajari materi ini, diharapkan Anda bisa memenuhi learning outcome yang keempat, yaitu bisa mengidentifikasi konsep suhu dan penerapannya. Nah, kita masuk ke suhu dulu ya. Jadi, dalam pengukuran suhu dikenal beberapa skala ya, termasuk skala Celsius dan Fahrenheit. Nah, ada lagi skala yang namanya Kelvin ya, di mana Kelvin adalah satuan SI untuk besaran suhu ya. Nah, jadi 1 Kelvin sama dengan 1 derajat Celcius ditambah 273 gitu ya. Nah, sedangkan untuk mencari besarnya suhu dalam Fahrenheit itu adalah kita bisa cari menggunakan 9/5 dikalikan suhu dalam Celcius ditambah 32 derajat. Nah, suhu itu berpengaruh terhadap ini ya, pemuaian suatu benda. Jadi sebagian besar zat itu akan memuai ketika dipanaskan, artinya ketika suhunya dinaikkan dan akan menyusut ketika suhunya diturunkan atau didinginkan. Nah, pemuaian termal ini dibagi menjadi dua, yaitu pemuaian eh, panjang dan pemuaian volume. Nah, untuk pemuaian panjang di sini berlaku rumus delta L sama dengan alfa dikalikan L0 dikali delta T ya. Nah, alfa di sini adalah koefisien muai linear ya. Atau bisa juga kita cari panjang suatu benda setelah pemuaian itu dengan rumus L sama dengan L0 dikalikan 1 ditambah alfa kali delta T. Delta T berarti adalah perubahan suhunya ya. Nah, kemudian untuk pemuaian volume berlaku rumus delta V sama dengan beta dikalikan V0 kali delta T. Nah, di mana beta di sini adalah koefisien muai volume yang besarnya adalah 3 alfa gitu ya. Jadi pada pemuaian volume di sini pasti diketahui ini ya volume awalnya berapa, kemudian juga delta T yaitu perubahan suhunya. Nah, kita masuk ke kalor ya. Jadi apa itu kalor? Nah, kalor di sini diartikan sebagai bentuk energi yang mengalir dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Atau kalau dalam uh, besaran energi berarti kalor ini adalah energi yang ditransfer dari satu benda ke benda yang lain karena adanya perbedaan suhu gitu ya. Nah, di sini berlaku hukum termodinamika ke-0 di mana bunyinya adalah jika benda A dan benda B itu masing-masing berada dalam keadaan kesetimbangan termal dengan benda C, maka benda A dan benda B berada dalam keadaan setimbang antara satu dengan yang lainnya. Nah, satu benda punya kapasitas kalor ya, yaitu jumlah kalor yang diperlukan atau dilepaskan jika suhu benda tersebut dinaikkan atau diturunkan sebesar 1 Kelvin atau 1 derajat Celcius ya. Nah, untuk mencari kapasitas kalor, kita bisa menggunakan rumus ini ya. C sama dengan Q dibagi delta T ya. Di mana Q di sini adalah kalor ya. Delta T adalah perubahan suhunya. Nah, kita masuk ke kalor jenis ya. Jadi kalor jenis di sini adalah banyaknya kalor yang diperlukan setiap kilogram massa untuk mengubah suhu sebesar 1 Kelvin atau 1 derajat Celcius. Nah, kalor jenis dirumuskan sebagai Q dibagi M delta T ya. Q di sini adalah jumlah kalornya, M adalah massa zatnya, delta T adalah perubahan suhunya ya. Nah, di mana di sini kalor jenis satuannya adalah kalori per gram derajat Celcius atau joule per gram derajat Celcius. Nah, 1 kalori sama dengan 4,186 joule ya. Atau kalau dibalik 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Nah, jadi 1 kalori bisa diartikan sebagai kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Nah, benda ataupun zat yang mengalami perubahan wujud gitu ya, dari padat ke cair ataupun dari cair ke gas, ini disebabkan adanya kalor lebur dan kalor uap. Jadi kalau kalor lebur adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk
melebur pada titik leburnya gitu ya. Sedangkan untuk kalor uap adalah banyaknya kalor yang diperlukan setiap kilogram zat untuk menguap pada titik didihnya. Nah, kalor lebur dan kalor uap dirumuskan sebagai Q sama dengan M dikalikan L ya, di mana Q di sini adalah besarnya kalor yang diperlukan, kemudian M adalah massa zatnya, dan L adalah kalor lebur atau kalor uap ya, satuannya joule per kilogram. Nah, jadi kalor lebur di sini berlaku untuk perubahan wujud dari padat ke cair ya. Nah, sedangkan kalau nanti perubahan wujudnya dari cair ke gas berlaku kalor uap. Nah, kita lihat di grafik suhu dan energi, zat tersebut awalnya berbentuk solid padat ya, misalkan es batu, kemudian es batu tersebut dipanaskan ya, jadi dinaikkan suhunya sampai titik tertentu ya, sampai titik leburnya. Nah, pada saat ini uh, akan ada kalor lebur ya, yang mengakibatkan es tadi mencair ya menjadi air ya, jadi di sini terjadi perubahan wujud. Nah, setelah es tersebut mencair menjadi air. Kalau air tersebut dinaikkan suhunya sampai titik didihnya, ya, sampai titik didih. Nah, maka di situ pada saat mencapai titik didih akan terjadi penguapan, ya. Jadi di sini uh, ada kalor uap yang ini ya, yang menyebabkan cairan tadi menguap menjadi gas gitu ya. Nah, jadi karena adanya kalor uap tadi, zat tersebut berubah wujudnya dari cair menjadi gas gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke perpindahan kalor ya. Jadi perpindahan kalor itu ada 3 bentuknya, konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, untuk konduksi, di sini adalah suatu proses perpindahan kalor eh, yang tanpa disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut gitu ya. Nah, di sini biasanya terjadi pada zat padat yang umumnya bersifat konduktor atau mudah mengantarkan panas ya. Nah, laju konduksi itu dirumuskan sebagai Q per T ya. Jadi bisa dicari dengan rumus K dikalikan A dikalikan delta T dibagi L. Di mana K di sini adalah konduktivitas termal ya dari zat tersebut gitu ya. Kemudian delta T adalah perubahan suhunya, L adalah ini ya panjang dari zat tersebut, dan A adalah luas penampangnya. Contoh dari konduksi adalah tutup panci menjadi panas ya saat dipakai untuk menutup rebusan air. Kemudian kita masuk ke konveksi. Jadi kalau konveksi di sini proses perpindahan kalornya itu disertai dengan perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut gitu ya. Nah, umumnya terjadi pada zat cair dan gas. Nah, contoh dari konveksi adalah gerakan naik turun air ketika dipanaskan ya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini pada saat dipanaskan, mungkin ketika mendidih atau sebelum mendidih ya, terbentuk gelembung-gelembung air ya, dan juga gerakannya naik turun. Nah, untuk mencari laju konveksi di sini dirumuskan sebagai H dikalikan A dikali delta T. H di sini adalah koefisien konveksi ya. Kemudian yang ketiga adalah radiasi. Nah, untuk radiasi di sini proses perpindahan kalornya terjadi dalam bentuk perambatan gelombang elektromagnetik ya. Jadi pada radiasi tidak perlu adanya zat perantara atau medium. Contohnya ketika jadi badan terasa panas ketika berada di dekat api gitu ya. Nah, untuk mencari laju radiasi bisa menggunakan persamaan sebagai berikut ya. Jadi laju radiasinya adalah koefisien emisivitas dikalikan perbedaan suhu dikalikan luas penampang dikalikan suhu mutlak dipangkatkan 4. Kita masuk ke hukum termodinamika pertama gitu ya. Jadi hukum ini berbunyi bahwa energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentuknya saja. Nah, secara sistematis dirumuskan bahwa delta U sama dengan Q dikurangi W. Jadi perubahan energi dalam sistem sama dengan kalor yang ditambahkan ke sistem dikurangi dengan
usaha yang dilakukan oleh sistem. Nah, pada sistem terisolasi, kalor atau Q-nya sama dengan 0 dan W sama dengan 0 ya. Jadi usaha juga sama dengan 0 dan tidak ada perubahan energi dalam. Kemudian terkait dengan ini ada 3 macam sistem ya. Jadi yang pertama adalah sistem terbuka. Nah, di mana sistem ini adalah di situ terjadi pertukaran massa dan energi sistem dengan lingkungan ya. Misalnya di lautan gitu ya, kemudian tumbuh-tumbuhan. Nah, kemudian yang kedua adalah sistem tertutup. Jadi dalam sistem tertutup ada pertukaran energi, tapi tidak ada pertukaran massa sistem dengan lingkungannya. Contohnya greenhouse. Jadi di dalam greenhouse itu ada pertukaran kalor, tapi tidak terjadi pertukaran usaha dengan lingkungan, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah sistem terisolasi. Nah, untuk sistem terisolasi ini tidak ada pertukaran massa dan energi sistem dengan lingkungan. Ya, misalnya tabung gas yang terisolasi. Nah, proses-proses dalam termodinamika itu dibedakan menjadi 4 ya. Jadi yang pertama ada isotermal, isokorik, isobar, dan adiabatik. Nah, pada proses isotermal, di sini yang berada dalam keadaan tetap itu adalah suhunya. Jadi pada isotermal terjadi kenaikan volume dan penurunan tekanan ya. Nah, sedangkan pada proses isokorik ya, sistem di sini punya volume yang tetap gitu ya. Jadi perubahan volumenya 0. Sehingga di sini yang berubah adalah tekanannya gitu ya. Kemudian proses ketiga yaitu proses isobar. Pada proses isobar di sini tekanan sistem tetap gitu ya, tidak mengalami perubahan. Jadi sistem mengalami perubahan volume gitu ya. Nah, kemudian proses selanjutnya adalah adiabatik. Pada proses adiabatik di sini besarnya kalor itu tetap, sehingga sistem mengalami perubahan keadaan ya, tanpa adanya kalor masuk ataupun keluar dari sistem gitu ya. Jadi perubahan kalornya sama dengan 0 gitu ya. Jadi dalam proses adiabatik di sini terjadi perubahan tekanan, perubahan volume, dan perubahan suhu gitu ya. Nah, dalam proses adiabatik ini biasanya terjadi pada zat yang berbentuk gas ya. Sekian yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Selamat belajar semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.